Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya ingin ngasih informasi penting tentang 4 kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh pembicara pemula atau public speaker pemula. Apa saja? Ini dia. Nah, apa saja 4 kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh pembicara pemula? Tentu ini sangat penting untuk diketahui oleh teman-teman semua. Kenapa? Karena yang pasti adalah agar kesalahan ini tidak terulang oleh teman-teman yang baru mulai dan akan mulai, bahkan yang mungkin sudah mulai. Itu yang pertama. Kedua, saya ingin ngasih motivasi buat teman-teman yang menekankan bahwa public speaking itu adalah skill yang memang harus dikuasai, harus dimiliki oleh setiap orang dengan latar belakang pekerjaan apapun, ya. Hatta seorang ibu rumah tangga saja itu juga harus memiliki skill yang namanya public speaking. Why? Kenapa? Karena di salah satu teknik public speaking itu kita bisa mempengaruhi anak, ya, mempengaruhi orang dengan kata-kata saja, gitu ya. Nah, bagaimana agar anak itu bisa nurut? Bagaimana kemudian perintah kita, ucapan kita itu bisa didengar oleh anak kita? Nah, itu. Bagi kemudian seorang guru, seorang ustadz, seorang balik juga ini sangat penting. Kemampuan public speaking itu penting banget untuk dimiliki. Kenapa? Agar apa yang disampaikan terhadap muridnya atau disampaikan kepada pendengarnya itu bisa berefek, ya. Yang banyak dilakukan saat ini adalah hanya transfer knowledge saja, hanya perpindahan informasi dari guru ke murid atau dari ustadz ke jamaah. Tapi yang jadi masalah ya, tidak berefek terhadap jamaah itu sendiri, tidak berefek kepada siswa itu sendiri, hanya sebatas perpindahan pengetahuan. Nah, begitupun dengan yang profesi yang lain, seperti misalkan marketing, gitu ya. Apalagi marketing ini sangat penting sekali, bagaimana bisa meyakinkan calon konsumen Anda bisa kemudian mempengaruhi keputusannya, ya, untuk membeli produk Anda, dan juga tentu dengan profesi-profesi yang lain. Nah, langsung saja, kesalahan yang pertama yang sering dilakukan oleh pembicara pemula adalah persiapan yang minim, ya, minimnya persiapan itu baik teknis maupun non teknis, ya. Jadi banyak orang yang hanya fokus kepada materinya. Yang penting saya materinya sudah dikuasai, sudah lengkap, gitu ya. Tapi mereka lupa tentang teknis yang lain, ya, seperti misalkan mic, ya, tempat posisi nanti kita bicara atau sesuai tidak, kemudian laptopnya nanti nyala atau tidak, kemudian belum dengan kostum, misalkan pakaian disesuaikan dengan audiens kita, gitu, dan termasuk pembukaannya seperti apa, candaan yang akan disampaikan juga seperti apa. Nah, ini penting banget dipersiapkan dengan matang, ya. Nah, kebanyakan itu tidak melakukan ini sehingga hasilnya tidak maksimal. Oleh karena itu, bagi Anda yang ingin belajar public speaking, ya, pastikan harus persiapannya matang, prepare-nya bagus, well prepared. Oke. Selanjutnya, yang kedua, yaitu kurang antusias atau kurang semangat, ya, kurang confident, sehingga audiens itu akan terpengaruh. Ingat, ya, ketika kita presentasi, kita bicara di depan umum, itu namanya sedang berkomunikasi, dan itu perhatikan baik-baik, menular. Ketika Anda semangat, maka audiens akan terbawa semangat. Tapi kalau Anda kemudian tidak antusias, lemas, gitu ya, tidak percaya diri, maka akan ada timbul image yang kurang baik juga di pendengar atau di lawan bicara Anda, sehingga presentasi Anda, bicara Anda tidak memukau atau tidak bisa mempengaruhi dan tidak berefek apa-apa. Oke? Itu jangan sampai dilakukan. Oleh karena itu harus semangat, ya, antusias, energik, gitu ya, dan percaya diri. Nanti di materi yang lalu juga sudah saya sampaikan bahwa untuk membangun confident, percaya diri itu ada tekniknya, gitu ya. Nanti kita dibahas, ya, teman-teman bisa langsung cek di channel yang lalu udah saya upload, gitu ya. Baik, kesalahan yang ketiga yaitu
terlalu berharap ingin sempurna atau hasilnya maksimal baik ya, sehingga apa yang terjadi karena harapannya terlalu besar, terlalu tinggi, sampai kemudian materi apa jadi masukan, terlalu banyak materi yang ingin disampaikan yang akhirnya berujung pada apa? Bingung ya, karena terlalu banyak materi, informasi yang ingin disampaikan, takut dianggap tidak profesional, takut dianggap kemudian jelek gitu ya, sehingga dia mempersiapkan banyak hal. Nah, itu tidak baik sebetulnya ya bagi seorang pemula, tidak terlalu fokus kepada perfection atau kesempurnaan. Karena ada seorang tokoh mengatakan bahwa don't aim for perfection, aim for connection. Artinya jangan bertujuan kepada kesempurnaan, tapi berbicara komunikasi, berbicara di depan umum, itu adalah tujuannya membangun keterikatan, keterhubungan. Oke? Jadi fokus kepada interaksinya, bukan hanya kepada banyaknya materi. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian yang terakhir, yaitu yang keempat, body language. Ya, gestur yang kaku, gestur yang tidak semangat gitu ya, gestur yang begitu-begitu aja. Nah, ini nanti ada pembahasan khusus di video nanti ya, saya akan bahas tentang body language. Bagaimana tubuh ini sangat mempengaruhi lawan bicara kita. Banyak yang kemudian kalau bicara nunduk ke bawah, kemudian ke langit-langit, betul nggak? Ya, menghindari, takut, menghindari grogi. Ya, padahal grogi juga bisa dilatih ya, di video lanjutnya juga saya sudah upload gitu ya. Nah, itu adalah 4 kesalahan yang sering dilakukan oleh para pembicara pemula sehingga hasilnya tidak maksimal. So, dengan adanya informasi ini, saya berharap teman-teman bisa memaksimalkan ya, sehingga tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pembicara pemula. Bagi teman-teman yang ingin belajar, sudah memulai public speaking, perhatikan 4 hal tadi ya, agar tidak teman-teman ulangi dan hasilnya lebih maksimal. Oke, buat teman-teman yang ingin terus dapat informasi terkait dengan public speaking, jangan lupa ya, subscribe ya, bantu sebarkan agar banyak teman-teman lain, sahabat-sahabatnya yang lain yang sedang belajar mendapatkan manfaatnya dan juga mereka bisa belajar lebih baik lagi. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.